敢成为我的一时域灭杀阵，可是无解。出剑招，真是可笑。让你们落入这个陷阱！这是收割灵魂的死神。这是什么力量？没有尸体。该死！你们竟然！我的能力！下手别太重，圆圆，通道里面的就交给你。刚刚力道好像没控制住，那么多士兵，这小地方。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-137. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Wang Yuan akan berfokus untuk mendapatkan kristal kekosongan ke-7 di tempat dari dunia dewa raksasa. Sedangkan untuk Hu Yuho bersama dengan para anggota kuil warrior lainnya, mereka menghadapi para pasukan klan Demon yang telah menyerang wilayah mereka kembali dengan adanya sosok dari dewa jahat yang merupakan perwakilan dari pilar ke-13 yang memiliki kekuatan untuk membangkitkan para pasukan yang telah dikalahkan sebelumnya, membuat pertarungan itu seperti tak ada akhirnya karena setiap lawan yang telah mereka kalahkan dapat dibangkitkan kembali. Dan Hao Chen bersama dengan CR mencoba untuk mencari keberadaan dari sang raja jahat tersebut. Sedangkan untuk Wang Yuan, ia telah mendapatkan kristal kekosongan yang ke-7, membuat kekuatan dari perisai dewa roh raksasanya mengalami peningkatan yang drastis. Dan kemarin kedatangan Wang Yuan ke medan pertempuran membantu pertarungan yang membuat pihak dari kuil warrior diunggulkan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan sebelumnya, yaitu Hao Chen bersama dengan CR yang bertarung melawan dewa jahat, yang di sini Hao Chen bisa membelah kepala dari sang dewa jahat tersebut. Yang di sini Hao Chen dan juga CR telah mengetahui lawan mereka yang disebut sebagai Dewa Belial, yang merupakan dewa jahat yang memiliki peringkat 68, memiliki kemampuan untuk menghidupkan para pasukan klan Demon mereka, dan juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk sesuai dengan keinginan. Tetapi dalam pertarungan ini ternyata Belial ia masih belum dikalahkan, karena setelah itu ia pun bangkit memuji kemampuan Hao Chen dan juga CR yang dapat menyerang dirinya dan juga menebak siapa dirinya. Tetapi di sini Belial mengatakan bahwasanya Hao Chen masih belum menang. Yang setelah itu Belial pun langsung mengeluarkan pisau-pisau raksasa mengurung Hao Chen dan juga CR. Yang pedang raksasa ini merupakan segel dari Belial, yang dimana segel ini mengurung Hao Chen dan juga CR. Dalam segel tersebut, Hao Chen dan juga CR merasakan kalau kekuatan spiritual mereka mengalami penurunan atau kekuatan spiritual mereka yang diserap oleh segel Belial. Belial membenarkan hal itu dengan mengatakan kalau Hao Chen dan juga CR akan tewas di tempat ini dengan mereka akan disedot kering kekuatan spiritual mereka. Yang setelah itu pun Belial kembali lagi mengendalikan para pasukan ras Demonnya untuk menyerang Hao Chen dan juga CR, membuat Hao Chen dan juga CR harus melakukan pertarungan di dalam tempat tersebut. Yang dalam pertarungan itu Hao Chen dan juga CR mampu mengalahkan para bawahan dari Belial, tetapi sayangnya karena kekuatan Belial ini mampu membangkitkan para pasukannya kembali, membuat pertarungan ini tidak ada habisnya, mengakibatkan Hao Chen bersama dengan CR mengalami kelelahan dalam pertarungan. Apalagi kekuatan spiritual mereka yang masih diserap oleh segel Belial mengakibatkan mereka mengalami kelelahannya sangat cepat. Tetapi di sini CR yakin bahwasanya Belial ini pasti memiliki titik lemah,
yang di saat itu Ho Chen juga memiliki sebuah ide untuk menggunakan sebuah teknik hempasan cahaya, yang dengan teknik hempasan cahaya tersebut Ho Chen bisa menyerang seluruh para bawahan dari Belial itu, yang seketika semua bawahan itu berubah menjadi satu tubuh, dan ini ternyata merupakan wujud asli dari Belial. Belial mengatakan walaupun Ho Chen dan juga CR telah berhasil melihat wujud aslinya, tetapi hal ini masih belum menjadi tanda kemenangan mereka. Tetapi CR tak mendengarkan perkataan Belial, ia pun langsung menggunakan teknik dari tebasan pedang mautnya, seketika memberikan serangan telak kepada Belial. Dan setelah itu CR menggunakan teknik dari penghukuman dewa mautnya. 没有尸体，该死！你们竟然！我的能力！ yang membuat Belial terkena serangan tersebut, dan serangan CR pun bisa mengalahkan sang dewa jahat Belial, membuat pertarungan ini dimenangkan oleh mereka. Ho Chen mengajak kepada CR untuk segera kembali ke tempat dari Kuil Warrior membantu Kuil Warrior lainnya, yang di saat ini juga Ho Chen menyadari bahwasannya Wang Yuan kemungkinan telah kembali membantu Kuil Warrior. Ternyata di tempat dari Wang Yuan sendiri, Wang Yuan ternyata telah memenangkan pertarungan di tempat lainnya. Ho Chen bersama dengan CR pun kembali ke tempatnya Wang Yuan, yang di sana tampak banyak kesatria memberikan sorakan kepada Wang Yuan yang telah menggendong mereka semua memenangkan pertarungan ini. Setelah itu pun Wang Yuan bertemu dengan para penatua dari Kuil Warrior, yang di sini Wang Yuan meminta maaf kepada mereka karena kedatangannya terlambat membuat menara pelindung Yeshua mereka banyak yang hancur. Tetapi penatua Kuil Warrior mengatakan hal itu tak masalah, karena di sini Wang Yuan telah mendapat kekuatan sebenarnya dari dewa roh raksasa, yang dimana ini lebih penting daripada menara Yeshua, karena ternyata menara Yeshua sendiri merupakan pengganti kekuatan untuk melindungi Kuil Warrior mereka setelah kekuatan dari dewa roh raksasa. Jadi ceritanya gini, dulu adanya seorang prajurit terkuat yang bernama Yeshua di Kuil Warrior mereka, dengan memiliki kemampuan dewa roh raksasa seperti Wang Yuan sekarang. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yeshua tersebut, mereka mampu mendapatkan kemenangan dalam pertarungan mereka, yang singkatnya mereka pun telah berada di kondisi puncak, yang setelah karena berada di kondisi yang tenang, sang dewa roh raksasa memutuskan untuk berpisah dengan Yeshua, dengan ia yang akan beristirahat, dan sebagai penggantinya sang dewa roh raksasa memberikan Yeshua metode pelindungan menara batu, yaitu menara Yeshua, yang hal itu dibentuk sebagai pengganti dari pelindung dewa roh raksasa. Dan karena di sini dewa roh raksasa telah kembali ke dalam tubuhnya dari Wang Yuan, maka di sini mereka tak memerlukan lagi pelindungan batu karena adanya Wang Yuan yang memiliki kekuatan dewa roh raksasa. Lalu pun penatua Kuil Warrior bertanya kepada Wang Yuan apakah Wang Yuan akan segera pergi untuk membentuk kembali kelompok bersama dengan Ho Chen. Wang Yuan membenarkan hal itu, tetapi sebelum pergi dirinya ingin melakukan sesuatu. Yang lalu pun Wang Yuan pergi ke tempat dari menara Yeshua, yang di sini Wang Yuan ternyata ingin meningkatkan kekuatan dari menara Yeshua tersebut, yang dimana Wang Yuan mendekati menara Yeshua terakhir dan lalu mengambil kristal tersebut, dan Wang Yuan memberikan kekuatan tambahan kepada menara itu menggunakan kekuatan dari dewa roh raksasa, seketika membuat kristal di menara itu berubah menjadi warna emas, yang artinya peningkatan dari menara Yeshua telah berhasil. 用我战士殿的意志，于此铭刻。 Yang di sini Wang Yuan menjelaskan peningkatan dari kristal tersebut adalah untuk memberikan peningkatan serangan dari menara Yeshua yang akan naik 20% dan juga akan memberikan semangat juang kepada para prajurit. Jadinya bisa dibilang sebagai pembentukan buff gitu dari Wang Yuan kepada Kuil Warrior. Dan setelah itu pun penatua dari Kuil Warrior tadi sangka langsung mengumumkan bahwasannya Wang Yuan akan menjadi ketua selanjutnya dari Kuil Warrior mereka, yang seketika pengumuman ini pun membuat semua orang menjadi senang dengan mereka semua memberikan dukungan kepada Wang Yuan. Setelah itu Ho Chen bersama dengan lainnya melakukan pesta di tempat dari ruangan penatua Gu, yang di sini juga penatua Gu memberikan poin 1 juta ke kelompoknya Ho Chen atas bantuan Ho Chen kepada kuil mereka. Dan setelah itu pun mereka melanjutkan pesta mereka. Tetapi di saat itu Lin Xin telah menyadari kalau sekarang Wang Yuan dan juga Zhan Feng telah pergi entah kemana, yang sepertinya mereka berdua sedang melakukan bucin.
Hao Chen bersama dengan lainnya mereka mengintip Wang Yuan dan juga Fang yang sekarang sedang bersama. Yang di sini pun Li Xin telah menyadari kalau mereka berdua saling jatuh cinta satu sama lain. Yang di sana mereka juga bisa mendengar perkataan antara Wang Yuan dan juga Fang. Yang di sini Fang mengatakan karena dirinya berasal dari kuil kesatria, memutuskan ingin menetap bersama dengan Wang Yuan di kuil warrior ini. Karena di sini Fang merasa sangat nyaman di kuil warrior. Selama 1 tahun dirinya di sini, dirinya merasa sangat puas. Tetapi perbincangan di antara mereka berdua semakin canggung karena di sini Wang Yuan merupakan wanita yang cukup polos, sedangkan untuk Fang merupakan pria yang pemalu, tak berani untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Wang Yuan. Yang di sini pembicaraan mereka malah seperti teman, dan karena melihat kondisi yang canggung, Li Xin pun berniat ingin membantu mereka dengan menggunakan kekuatannya agar di sini Fang mau mengungkapkan isi hatinya. Tetapi di saat Zhan Feng yang ingin mengungkapkan rasa cintanya kepada Wang Yuan, tiba-tiba saja adanya kembang api yang malah menutup pembicaraan mereka, membuat Wang Yuan tak bisa mendengarkan perkataan Zhan Feng. Yang Zhan Feng merubah perkataannya dengan mengatakan kalau ia ingin ikut membantu Wang Yuan dalam pertarungan. Hal ini pun membuat Li Xin bersama lainnya merasa kecewa karena Zhan Feng yang telah gagal mengungkapkan isi hatinya kepada Wang Yuan. Dan setelah itu tiba-tiba saja terjadi kekacauan pada acara pesta mereka, yang ternyata itu berasal dari penetua Gu dan juga penetua kuil warrior yang sekarang sedang berkelahi. Dan setelah itu Wang Yuan bertemu dengan Hao Chen, bertanya kepada Hao Chen kapan mereka akan berangkat untuk mengumpulkan para anggota lainnya. Hao Chen pun menjawab bahwasanya mereka akan berangkat pada esok hari. Yang di sini Hao Chen memutuskan untuk membagi misi ini menjadi kelompok agar mereka bisa mempercepat bergabungnya kelompok mereka kembali. Yang di sini Hanyu bersama dengan Li Xin akan disuruh untuk pergi mengajak kepada Simayan, sedangkan untuk Hao Chen bersama dengan CR dan juga Wang Yuan, mereka bertiga akan pergi untuk menjemput YR yang berada di tempat dari wilayah 10.000 binatang buas. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat dari 10.000 binatang buas ataupun disebut dengan 10,000 Pass. Yang setelah mereka sampai di wilayah itu, mereka berpapasan dengan para penduduk setempat, tetapi banyak orang-orang yang menghindari mereka, membuat Hao Chen bersama lainnya menjadi merasa kebingungan. Singkatnya, mereka telah sampai di tempat istana, yaitu tempatnya Ying-Er berada yang disebut dengan Istana Jiwa. Hao Chen pun bertemu dengan penjaga istana di sana dan Hao Chen mengeluarkan token paladinya sebagai bentuk kalau ia merupakan perwakilan dari ketua paladin. Tetapi pada saat itu, tampak para anggota dari penjaga Istana Jiwa memberikan reaksi yang cukup membingungkan kepada mereka bertiga. Yang hal ini pun semakin membuat Hao Chen merasa adanya sesuatu yang tidak beres. Mereka diperbolehkan untuk memasuki Istana Jiwa, tetapi setelah itu mereka malah disuruh untuk menunggu dalam waktu yang sangat lama, membuat Wang Yuan merasa kesal. Yang singkat cerita pun perwakilan dari Ying-Er datang menemui mereka. Yang di sini perwakilan Ying-Er itu langsung mengatakan bahwasanya Ying-Er sekarang tak ingin untuk bertemu dengan mereka kembali, dan juga mengatakan kalau Ying-Er tak ingin bergabung kembali bersama dengan organisasinya Hao Chen. Hal ini pun seketika membuat Wang Yuan marah karena ia tahu Ying-Er tak akan mengatakan hal tersebut. Dan di sini anehnya kenapa Ying-Er tak datang langsung menemui mereka, malah melalui para anggota dari Istana Jiwa. Wang Yuan ingin bertemu langsung kepada Ying-Er, tetapi para penjaga dari Istana Jiwa mencegah Wang Yuan, membuat Wang Yuan semakin marah dan ingin melakukan pertarungan melawan mereka. Tetapi langsung ditenangkan oleh Hao Chen dengan mengatakan kalau mereka datang ke sini bukan ingin membuat masalah dan juga membuat perselisihan antar aliansi. Yang setelah itu pun perwakilan dari Ying-Er meminta kepada Hao Chen untuk besok mereka segera pergi meninggalkan Istana Jiwa karena di sini mereka masih membutuhkan Ying-Er, dan Ying-Er sepertinya tak akan bisa bergabung kembali dengan organisasinya Hao Chen karena Ying-Er yang memiliki kekuatan istimewa dari leluhur mereka, yaitu jiwa cahaya. Singkat cerita, pada malam harinya Hao Chen bersama dengan CR dan juga Wang Yuan, mereka bertiga berniat untuk mengecek secara langsung mengenai kondisinya Ying-Er karena cukup misterius kenapa Ying-Er tak ingin bertemu dengan mereka dan malah tak ingin untuk bergabung kembali bersama mereka. Hao Chen bersama dengan CR dan juga Wang Yuan, mereka menggunakan metode mengendap-endap untuk pergi ke tempat dari ruangannya Ying-Er. Tetapi dalam pengendapan mereka, tiba-tiba saja mereka malah tak sengaja menyentuh serangga magis yang membuat seketika adanya cahaya, yang seketika membuat Hao Chen bersama dengan CR dan juga Wang Yuan telah ketahuan oleh para pasukan Istana Jiwa. 圆圆，通道里面的就交给你。
Ho Chen pun langsung meminta kepada CR dan juga Wang Yuan untuk melakukan penerobosan dengan bertarung melawan mereka, tetapi meminta agar tidak menghabisi para penjaga ini, setidaknya membuat mereka pingsan saja. Ho Chen bersama dengan CR dan juga Wang Yuan bisa mengalahkan banyak para pasukan Istana Jiwa, tetapi pada akhirnya di sini mereka malah dihentikan oleh seorang penguasa istana, yang di sini penguasa istana menyarankan kepada Ho Chen, CR dan juga Wang Yuan untuk segera pergi menyelamatkan Ying Er karena Ying Er berada di kondisi yang berbahaya karena sekarang jiwanya Ying Er akan segera dikorbankan. Mendengar hal itu membuat Ho Chen dan juga lainnya menjadi sangat kaget, dan setelah itu kita diperlihatkan dengan Ying Er yang memang ternyata sekarang berada di sebuah pengekangan yang sepertinya memang jiwanya akan segera dikorbankan. Dan setelah itu alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-137 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan ingat setelah ini masih ada serial Donghua Sword of Kambing, jadi mohon untuk ditunggu aja. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 相信你们就会被他吸干，成为我的一体灭杀阵。可是无解。